Pokoknya cuan terus yuk. Update BTC lagi setelah sekian lama saya nggak update. Kebetulan sudah masuk ke awal bulan Juli. Sementara kalau kita lihat dalam beberapa hari ke belakang, BTC-nya cenderung datar-datar dan kemarin sempat naik turun nggak jelas. Kita akan lihat akan kemana arah BTC, dan menurut saya pribadi mungkin ya akan naik dulu. Akan seberapa kenaikannya, kok bisa naik dulu. Menurut saya poin-poinnya teman-teman cek satu persatu, jangan di skip. Titik-titik pentingnya di sebelah mana, langsung aja. Oke, ini dari BTC time frame bulanan. Kita mulai dari bulanan dulu. Kemarin tutup candlenya juga serem banget, panjang, merah panjang seperti ini, bearish. Terus kalau kita lihat dari Ichimoku, ini masih sinyalnya masih saja cenderung bull ya untuk bulanan ini di Ichimoku. Belum ada perubahan meskipun ada sinyal bearish tipis-tipis dari Kumo merah ini, awan merah ini. Selebihnya masih bull kalau Ichimoku. Sementara kalau CCI 50 sudah sampai di garis 0 alias titik support ya, sebelum peralihan ke zona berikutnya. Ini seharusnya biasanya kalau CCI 50-nya sampai di sini, ini biasanya kalau mau turun lebih dalam, ada pantulan dulu atau sideways dulu ya. Intinya seperti itu. Contoh, misalnya ini di sini, atau ada di sini. Ini selalu harganya setidaknya mantul dulu. Nih ya, atau sideways. Bisa seperti itu. Atau malah terjadi pantulan naik, nggak jadi turun. Itu juga bisa. Skenarionya kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti gambaran itu. Nah, terus kalau lihat dari sisi secara area support juga, ini memang ada BTC ada di area support ya, di bagian ini. Ini merupakan support yang cukup baik dari area 1 Desember 2017 ke 1 Desember 2020. Ini merupakan area yang cukup bagus di kisaran 18.000 sampai dengan 19.500-an. Itu area support dari candlestick-nya secara time frame bulanan ya. Oke, itu singkatnya di time frame bulanan. Kita lanjut turunin ke time frame yang lebih kecil. Poinnya adalah itu. Ini berarti kesimpulannya time frame bulanan itu ada kemungkinan tertahan dulu, meskipun dari candlestick-nya ini 3 black crow ya, 3 gagak hitam yang pola penurunan yang cukup kuat. Oke. Cuman tidak terkonfirmasi dari sisi volume karena volume transaksinya cenderung agak kecil ya. Kita masuk ke time frame mingguan. Di mingguan ini Ichimoku jelas bearish semua, meskipun Kumonya masih kebalikannya dari yang time frame bulanan. Kumonya hijau, jadi sinyal bullishnya hanya dari Kumo, lainnya bearish untuk Ichimoku. Dan CCI 50 juga sudah sampai di area oversold di bawah minus 100. Dan di sini belum kelihatan ada tanda-tanda pembalikan arah ya dari time frame mingguannya. Dari sisi candlestick-nya juga belum ada potensi pembalikan arah, masih di situ-situ aja ya. Dari trendline juga masih sama, belum kelihatan pembalikan arah. Next, kita turunin lagi kalau misalnya di hariannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di harian, ini dari sisi Ichimoku jelas masih bearish. Cuman ada hal yang cukup menarik, setidaknya candlestick-nya sementara bertahan di garis Tenkan-nya ya. Garis biru ini, Tenkan bertahan di atas, yang merupakan sebetulnya sinyal lumayan positif karena terakhir seperti ini. Jika candlestick bertahan di atas garis Tenkan, setidaknya ada kenaikan dulu. Ya, ini terakhir ini setelah tembus dia naik sampai dengan 21.800. Kita tunggu aja di situ. Terus dari CCI 50-nya juga cukup bagus karena ini setidaknya bergerak naik. Dari garis minus 100 dia naik ke zona di atas garis 0. Itu untuk dari CCI 50, yang artinya sebetulnya ada divergence cukup positif di sini ya. Divergence cukup positif yang artinya di time frame daily kebalikannya dari weekly ya. Ini mulai ada pembalikan arah, dan
Kalau kita lihat Ichimoku-nya saya matiin dulu. Di sini ada potensi double bottom. Di sini kalau kita garis seperti ini dan ada potensi double bottom kalau nembus area ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau teman-teman cek di sini ini pantul ya. Dan ini sedang berjuang naik, dan caranya kalau misalnya konfirmasi naik harus tembus area biru yang di atas ini. Area biru itu paling enggak candlestick hariannya harus tutup di atas 21.800. Jadi kalau candlesticknya besok-besok bisa tutup di atas 21.800, maka setidaknya akan melanjutkan penguatan lebih lagi. Konfirmasi double bottomnya minimal ada di area ini, atau kisaran sampai dengan 23.000. Itu titik-titiknya nanti akan saya buat titik-titik resistennya melalui Fibo di time frame yang lebih rendah. Ini time frame hariannya, kesimpulannya adalah ada kemungkinan pembentukan double bottom dengan potensi kenaikan lebih lanjut kalau bisa close candle di atas 21.800. CCI 50-nya masih divergence positif ya. Ini peluang yang cukup bagus di time frame harian. Next di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ini lebih kelihatan lagi double bottomnya, tapi di sini kita nggak akan bahas itu. Kita akan lihat dari sisi ininya dulu, Ichimoku-nya. Ichimoku masih, nah di sini sebentar, Ichimoku-nya tak hilangin dulu. Dan posisinya kemarin sempat naik turun ya, naik turun nggak karu-karuan di sini. Teman-teman bisa lihat ini di sini dan ini di sini. Dan tapi kalau kita lihat gambarnya secara lebih luas, lebih lebar, sebetulnya terjadi penyempitan area dan titik supportnya semakin naik. Contoh, teman-teman lihat di sini, saya buat garis seperti ini dulu biar lebih jelas, garis yang ini dan ini. Nah, jadi ketika harga menyentuh ini, area ini terjadi pantulan pertama kali. Sebentar, biar lebih jelas begini. Ya. Jadi kemarin sempat ke area ini langsung tereject turun, terus yang ini ke reject lagi, turun lagi ini, dan yang ini ketiga kalinya seperti ini. Dan setiap kali terjadi pantulan, titik supportnya itu tambah naik. Sorry, bentar biar lebih jelas. Di sini yang pertama ya, ini ke sini, yang ini kedua ke sini, dan yang terakhir ini sementara di jam 3 ini segini. Kalau kita melihat dari higher low-nya, supportnya semakin naik, ada kemungkinan, ada peluang, bukan ada kemungkinan, ada peluang. Ini kan semacam double top. Bisa jadi kalau tembus ke atas, ini lebih menyenangkan. Mengkonfirmasi yang time frame daily tadi, ngejar ke area 22.000, 21.800. Kalau syaratnya nembus double top ini dan garis trendline merah ini ya. Intinya seperti itu. Dan itu area biru ini di area berapa? Di kisaran lebih bagus kalau candlesticknya bisa close di atas 21.000 di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam bisa close candle di atas 21.000. Itu peluang yang cukup bagus untuk melanjutkan kenaikan ngejar ke 21.800, kemudian kalau close di atas itu ke 23.000. Saya akan gariskan berdasarkan Fibonacci-nya. Dan kalau teman-teman cek ini, garis-garis seperti ini membentuk formasi segitiga. Kalau andaikan entah ini breakout ke atas atau breakdown ke bawah, kalau misalnya kita sekali lagi asumsikan dengan kemungkinan-kemungkinan seperti tadi, ada kemungkinan naik dulu, maka kemungkinan targetnya misalnya dari titik breakout-nya adalah segini. Nah ini berarti di area bahkan sudah lewat di atas 23.000. Tapi kita nggak akan ngomong ke sana, bertahap ya. Fokusnya adalah ini dulu. Kalau misalnya break ya, ini di kisaran 21.800 dan yang berikutnya di sini. Titik 22.900, 23.000 lah, dipasin 23.000 biar jelas ya. Ini gambarannya, kita nggak akan ngomong sampai 26.000, kejauhan ini pokoknya ya. 21.800 dan 23.000 itu. Sekarang kita cek dari sisi Fibonacci. Oke, Fibonacci akan saya tarik dari awal Juni sampai dengan
titik terendahnya di sini di 19 Juni. Maka secara kebetulan garis-garisnya nempel di area-area tadi ya. Ini saya garis biar jelas ini di 21 ini di titik tertingginya ini 20.800-an. Terus tadi 22.900, 23.000 ya. Di tengah-tengahnya itu tadi ada 21.800. Next atasnya itu ada 24.600-an dan atasnya lagi 26.200-an yang menjadi target kalau formasi segitiga ini tertembus ya, tertembus targetnya 26.600. Tapi sekarang kita bertahap dulu, kita lihat dulu apakah hari ini bisa tembus tutup, besok pagi bisa tutup candle di atas 2800, kemudian 21.800 dan 23.000. Udah sampai situ dulu aja untuk BTC. Tapi sementara kalau kita ngelihat pergerakannya sampai saat ini masih positif karena tadi higher low, supportnya terus naik di sini ya. Itu untuk Bitcoin, berarti ada kemungkinan kalau misalnya Bitcoinnya cenderung naik, maka teman-teman bisa coba ALT Coin. Tapi gimana dengan BTC DOM-nya? Kalau kita cek secara singkat aja kayak gini, gambarnya masih sama dengan konten sebelumnya soal BTC DOM karena masih sesuai skenario pembalikan arahnya. Kejedot dengan garis biru ini, area biru ini, maka dia akan cenderung turun target di garis merah yang bawah ya. Itu masih sama dengan konten sebelumnya, teman-teman bisa cek di konten sebelumnya yang sudah kurang lebih sebulan yang lalu. Dan kalau kita lihat candlenya ini sementara tertahan di garis trendline resistance sekarang, berarti ya turun, mudah-mudahan areanya tetap sama, targetnya ke bawah. Kalau ini yang terjadi dan ini masih terkonfirmasi dari Ichimoku-nya yang cenderung masih bearish, maka peluang di ALT Coin sangat besar. Teman-teman tinggal pilih, jangan pilih yang naiknya sudah terlalu tinggi. Kalau udah naik terlalu tinggi ya teman-teman tinggal short. Tapi kalau memang teman-teman tujuannya adalah di spot market, berarti biasanya cuma buy, atau di ETF mau buy atau long di futures, carilah yang belum naik terlalu tinggi. Ya, sederhana itu, sesimpel itu. Untuk konten kali ini, mudah-mudahan nanti malam atau bahkan besok, beberapa hari kemudian, BTC bisa cenderung naik dan BTC DOM-nya masih sesuai skenario seperti ini, cenderung turun. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.